Jadi ini saya bertanya juga kepada tadi yang anak-anak muda katanya Bante. Selain Bante juga anak-anak muda. Siapa Marcella. Ya, Marcella sama tadi siapa Fania ya. Oke, MC Ya, Fania. Wah, MC dapat pertanyaan nih. Wah, keren nih acara hari ini. Deg-degan dia nanti. Oke, gimana? Jadi menarik Bante topik malam hari ini, why Buddhist? Ya, the challenge of the modern life. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda-muda yang sekarang ini, seperti yang tadi saya sampaikan, MC, Fania, dan Sheila, mereka begitu bisa aktif dan punya keyakinan yang kuat terhadap Buddhis. Itu di zaman sekarang, modern life seperti ini, itu sangat jarang. Orang mau mengakui dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Buddhis. Karena yang saya lihat di lapangan, saya sering juga ini di lapangan, mereka antara perbincangan anak-anak muda ini sering terjadi, saya dengar, oh lu masih Buddhis, Buddhis itu kuno, gitu. Yang sekarang yang modern ada yang lebih keren. Nah itu yang terselenting yang saya dengar. Nah makanya dengan anak-anak muda yang punya dan berani menunjukkan jati dirinya, keyakinannya. Ya itu apakah menurut Bante dan anak-anak muda ini mungkin bisa memberikan masukan kenapa dia mau berani menunjukkannya. Jadi mungkin bisa menjadi contoh juga buat teman-teman yang lain yang masih malu atau takut untuk tampil ke depan. Yang pertama Bante. Yang kedua, ini kan kita mengacu kepada keyakinan ya Bante ya, why Buddhist. Kadang kita umat Buddha sepertinya terlalu moderat, terlalu toleransinya terlalu tinggi Bante. Kadang ada tokoh-tokoh pun menyampaikan seperti itu gini, ya udahlah nggak apa-apa KTP-nya selain Buddhis, yang penting pemikirannya Buddhis. Kadang disampaikan seperti itu Bante. Tapi kalau kita lihat data dari pemerintahan, jadi kalau kita membiarkan seperti itu, data umat Buddha itu jadi stuck Bante. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, jadi segitu-segitu aja. Sedangkan keyakinan yang lain, wah meningkat terus. Nah kalau kita bicara dengan pemerintahan berarti menyangkut tentang data, statistik, dan anggaran, seperti itu Bante. Ya mungkin Bante bisa memberikan masukan kepada kita semua yang masih ber-KTP selain Buddhis. Hanya punya keyakinan saja, tapi tidak mau merubah KTP-nya Bante. Demikian Bante, mohon masukannya, dan anak-anak muda ini mohon memberikan motivasi kepada anak muda yang lain supaya bisa lebih berani menunjukkan siapa kita. Demikian Bante, Anumodana, Namo Buddhaya. Baik. Saya kira Angela jawab dulu lah. Ya betul. Baik Bante. Ini topik yang cukup sering dipertanyakan juga ya, karena kebetulan saya ada di salah satu komunitas musik juga, jadi namanya Buddhist Worship. Ini komunitas yang terbentuk pre-COVID ya, jadi detik-detik sebelum COVID mulai, padahal kita sudah punya banyak banget plan, tapi ternyata COVID, jadinya kita harus mengalihkan mengikuti dengan perkembangan, jadi semuanya harus melalui online, segala macam. Tapi tujuan kita tetap sama, membuat anak muda tertarik dengan Buddhis. Karena kalau yang tadi seperti Romo sempat katakan juga, anak muda itu banyak yang merasa malu kalau misalnya dia disebut sebagai seorang Buddhis. Ya ampun masih Buddhis gitu kan. Padahal kalau dari saya sendiri, saya kan memang bekerja kebanyakan di sosial media. Nah, di mana ini emang apapun disorot sama orang gitu. Mulai dari makannya apa, agamanya apa juga dikepoin. Sampai saya pernah ngeliat di Google, search nama saya, Lawrence Anzela, agama apa. Kayak, ngapain orang nyari tahu agama saya apa gitu. Padahal udah just saya sering banget ngepost di Instagram. Acara Buddhis ini, tapi tetap aja dipertanyakan gitu kan. Masa iya harus ditulis saya adalah seorang Buddhis di bio-nya gitu kan. Nah, ini yang sempat jadi ada di komunitas kita Buddhist Worship itu sempat dibahas juga nih, dibilangin kenapa kalau agama seberang bisa nulis dengan bangganya sebuah quote atau cuplikan dari kitab sucinya, sedangkan anak-anak Buddhis ini jarang banget yang mau mengakui kayak gitu, jarang yang mau nulis dari kutipan Parita ditulis di bio Instagramnya atau di mana, itu jarang sekali kita menemukan seperti itu. Jadi setelah dicari-cari tahu kenapanya,
banyak yang bilang katanya agama Buddha itu kalau mau pergi ke tempat ibadahnya nggak ada yang bisa dilihat, kayak nggak menarik gitu. Beda kalau yang di seberang kita kalau pergi ke tempat ibadah ngeliatnya tuh rapi, semuanya enak dilihat, ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Tapi kalau ke wihara kita diajarkan kesederhanaan, datang pakai kaos celana kadang nggak sisiran, yang cowok rambutnya juga kayak asal pakai air aja gitu kan. Nah ini mindset seperti ini yang membuat kita anak muda tuh jadinya ngerasa, oh kayaknya agama Buddha nih kayak ketinggalan zaman gitu kan ya. Padahal bukan karena ajaran Buddha itu justru selalu berkembang mengikuti zaman menurutku ya. Kayak mulai dari yang tadinya ditulis di daun lontar sampai akhirnya sekarang juga aku kemana-mana kalau mau baca Parita kayak kemarin lupa, bukannya via aplikasi aja gitu kan dari HP. Kayak bisa dari mana aja gitu. Cuma pengemasannya lagi, apalagi anak muda punya selera yang lebih tinggi ya. Kayak aku biasanya kalau misalnya mau dibeliin makanan sama mami, udah nggak bisa dibeliin lagi. Kita punya selera masing-masing. Orang tua makannya apa, anak mudanya pengennya burger, pizza. Orang tuanya nasi uduk aja, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Kayak perbedaan selera kayak gitu, itu yang membuat anak muda itu ngerasa ya agama Buddha gitu-gitu aja. Kalau mau kebaktian ya seperti itu aja. Makanya itu tujuan dari visi misi dari yang Buddhist worship ini, kita pengen buat anak muda itu mindsetnya lebih kalau kita bukan mau mengubah ajarannya, tentu tidak bisa, tentu tidak boleh juga. Kita mengubah pengemasannya, isinya sama, tapi dari ayam goreng kalasan dikemas jadi McD misalnya. Jadi gimana caranya supaya anak muda ini tetap mau belajar agama Buddha? Salah satu pendekatannya adalah dari seni budaya, seni musik. Seni musik ini anak muda biasanya tuh kalau misalnya udah ngomongin musik, musik dari agama Buddha itu biasanya kita taunya Melayu, terus tipe-tipe yang musik-musik Jawa itu banyak juga, atau enggak tipe tapeco yang sambil nyenfo gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya musik Buddhis ini kita kemas sebagai musik pop supaya lebih easy listening. Kalau lagi nyetir mau di play terus bisa sambil ngapain aja kita bisa bersenandung lagu itu. Pokoknya lebih melekat dengan apa yang emang disukain sama anak muda. Nah, itu yang jadi salah satu cara gimana caranya supaya lebih tertarik loh. Sama dari kita sendiri nih, kita sebagai anak mudanya ini harus mengemasnya sebagai itu. Mulai dari tadi yang aku sempat singgung juga, kalau kuihara coba kita lebih well prepared lagi, yang cewek-ceweknya di groom dulu, cowoknya juga iya, supaya kita menciptakan environment yang lebih sehat, yang lebih orang jadi tertarik gitu untuk datang ke wihara itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih, Romo. Ya. Ini juga ada pertanyaan sedikit, Zela, dari saudara Evan, langsung aja nih. Karena katanya susah tuh nyari jodoh, gimana tuh? Nah, itu gimana tuh? Ya kan mungkin ada relevansinya ya. Iya. Ini satu hal yang lucu juga. Beberapa hari yang lalu aku nemuin ada satu komunitas namanya Sadhu Meme di Instagram. Jadi mereka ini kumpulan Sadhu Meme. Sadhu Meme. M-E-M-E. Iya, ini sebenarnya satu anak muda. Aku nggak tahu miminnya siapa, kayaknya banyak. Soalnya aku follow mereka, tapi mereka ini kreatif. Mereka bikin Zoom meeting untuk blended. Saya juga nggak paham gimana. Pokoknya, yuk semua anak-anak Buddha. Kalau agama kamu Buddhis, ayo kumpul masuk ke sini untuk kenalan satu sama lain. Bukan untuk mencari jodoh atau gimana, tapi untuk membuat kenalan lah ya. Jadi ya kan kita tuh biasanya jarang kan, apalagi sekarang ya jarang banget orang yang mau bertanya pertama kali ketemu agama kamu apa, bisa digebukin tuh, bisa kayak nyari ribut, nanya agama gitu kan. Nah jadi ya kayak gini, kayak diberikan wadahnya untuk saling kenal nih. Nah itu menurutku lucu banget sih, menarik ya. Tapi ya balik lagi kayak tadi tuh, kalau misalnya ke wihara, cobalah giving the best impression ke wihara juga. Jadi jangan cuma kalau pergi ke mall doang nih gaya rapi, pakai parfum, rambutnya dipometin, tapi kalau ke wihara juga gitu. Betul. Wah, ini berarti yang masih susah jodoh, berat jodoh, bisa tuh Sadhu ya, Sadhu Meme tuh M-E-M-E. Aduh, bisa tuh, semoga enteng jodoh gitu ya.
dan tetap tapi harus setia. Wah. Ya, banyak-banyak ikut komunitas Buddhis lah, apalagi yang banyak anak mudanya itu pasti akan menemukan kenalan-kenalan baru kok. Oke. Wah. Ya, itu tuh. Mungkin dari Bante ada tambahin, Bante? Ya, jadi saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Saudari Zela ini, karena memang anak muda yang harusnya mengelola wihara, mengelola sistem dan lain sebagainya, karena mereka yang tahu seleranya. Ya, kalau tadi dikatakan orang tuanya, kalau maksa makan nasi uduk terus, saya kira anak ini tidak akan kerasan di rumah. Jadi, masa di rumah makannya nasi uduk, kita kan mau yang lain, kita lebih baik pesanan saja sendiri. Demikian pula, kadang di wihara itu, orang tua yang suka nasi uduk ini masih ngurus anak muda yang seleranya sudah nggak cocok, sehingga ketika anak muda mau jalan selalu dipegangi. Nah, kenapa kita tidak panitia ataupun pengurus yang tua-tua itu kita ngomong, ayo coba anak muda kamu yang kerja dulu, ibaratnya kamu sekarang kamu pesanlah makanan dalam sebulan ini, kamu yang pesan terus. Saya mau lihat modelnya nanti keluarnya kamu kayak apa. Jadi anak muda itu diberi kepercayaan di wihara supaya dia mengelola wihara ini maunya gimana. Nah, nanti akan selera dengan ya tadi itu, misalnya, sekarang kalau ke wihara harus yang rapi ya. Karena memang saya lihat sendiri tuh, kalau ke wihara itu aduh kumus-kumus apa ya. Pakaiannya seadanya, sandal jepit yang sudah mau rusak, ini sandal jepit yang biasanya untuk mandi, dibawa ke wihara, dan lain-lain. Jadi nggak rapi plus. Dan itu membuat orang kesannya, agama Buddha ini kok jadi kurang bagus. Nah, lalu dikatakan tadi, wah jadi susah ya nyari jodoh. Lah iyalah, itu orangnya bentuknya seperti bangun tidur semua. Gimana jadi ada indahnya. Nah, tapi kalau tadi kan Zela mengatakan ya dirapikanlah, ya dirasisir, dikasih wewangian. Jadi masuk wihara itu baunya itu ya harum. Jangan masuk ke wihara nggak mandi 3 hari masuk ke wihara, kan repot. Alasannya kan kita jaga jarak nih, ya tetap nggak bisa. Nah, jadi pasti anak muda yang mengelola kegiatannya, orang tua memberikan kesempatan. Kemudian kalau tadi pertanyaannya si Romo adalah bahwa kadang-kadang kita itu dikatakan, loh kok masih Buddhis? Ya, sebetulnya kita tinggal memberikan jawaban. Memang kenapa Buddhis? Nah, ini kita mau tahu pola pikirnya dia itu apa tentang agama Buddha. Jangan kita langsung, kok masih Buddhis? Biarin aja. Kita tidak tahu nanti dia sudut pandangnya dari agama Buddha itu apa yang kita bisa jawab. Jadi, kok mama masih Buddhis sih? Kok masih mau sih kamu Buddhis? Loh, memang kenapa? Apa ada yang salah? Nah, nanti keluar kata-kata si Romo tadi. Itu kan sudah kuno. Kuno. Kalau kamu tahu ajaran Buddha, itu intinya kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Kamu mengatakan agama Buddha kuno. Berarti yang modern adalah tambah kejahatan, kurangi kebaikan, kacaukan pikiran. Nah kan beres toh. Kita katakan gitu. Oh yang enggak, berarti kamu kan begitu, pelajaranmu di sana adalah kurangi kebaikan, tambah kejahatan, kacaukan pikiran. Oh enggak dong, tempat kita yang ngajari kebaikan, enggak sama tuh. Berarti kan sama. Jadi kita tidak ada yang disebut kuno di sini. Dan sistem kebaktian memang ini tradisi. Duduk di lantai tradisi. Ini beberapa yang anak muda mengatakan, waduh kalau aku pakaian rapi-rapi, aku pakai baju yang rapi, bawahan yang rapi, terus duduk di bawah susah. Oke, nah itu di tradisi memang seperti itu. Tapi kenyataan sebetulnya tidak harus duduk di lantai. Di beberapa wihara, di kota-kota yang sudah besar, itu ada yang bisa duduk di lantai bagi yang senang tradisional, ada juga yang bisa duduk di kursi di bagian belakang. Sehingga nanti dia duduk di kursi biasa.
Jadi kalau dia bajunya mau rapi, mau apa, bisa. Tidak ada problem. Ya, jangan sampai terus nanti, wah habis ini saya masih mau ke arisan, bajunya jadi kusut nih. Enggak, kan bisa duduk di kursi. Nah, jadi saya setuju dengan Sheila katakan tadi adalah bahwa kita memang harus memperbaiki sistem ritualnya itu tidak harus selalu tradisional, misalnya posisi duduk dan sebagainya, kita atur dengan posisi yang lebih baik. Kemudian anak muda menginformasikan tentang seragam misalnya atau baju yang bersih atau apa, itu nanti anak muda lah bagiannya. Tapi yang jelas itu bisa diperbaiki sistemnya, ya, bukan pelajarannya seperti yang tadi saya katakan. Kemudian ada orang tua yang memang toleran. Di Buddhis itu memang sangat toleran. Ya, kita hampir tidak pernah dengar Buddhis itu memaksakan. Makanya kalau tadi Anda membaca ataupun Anda mendengar riwayatnya Sheila tadi, kan di dalam keluarganya juga ada 2 agama. Dan masing-masing kan tidak saling memaksakan. Kamu harus ikut saya, kan tidak. Nah, sehingga karena toleran ini, maka muncullah orang-orang yang punya anggapan KTP-nya tidak Buddhis, tidak apa-apa. Yang penting cara pemikirannya Buddhis. Ya, itu wajar. Nah, mungkin Anda sebagai orang yang mengelola KTP merasa, waduh, ini kan jumlahnya jadi sedikit. Memang jumlah secara KTP sedikit, tapi kalau kita berbicara pelajaran, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Ini sebetulnya sudah lintas KTP. Karena kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran ini bisa mendunia. Dan ini sebetulnya mereka yang jalani ini kan sudah seperti menjalankan dharma. Sehingga kenapa kita harus terikat dengan KTP? Itu maksud saya. Jadi ya memang ini bukan pemaksaan. Di Buddhis ini memang jarang pemaksaan. Kalau sampai dipaksa malah kadang, ini Buddhis sungguhan apa bukan ya kok kita dipaksa-paksa. Ada pengertian. Karena pengertian itu yang penting. Kalau dipaksa, nanti lama-lama malah dia jadi Buddhisnya itu tradisional. Anda boleh memahami ya, sekarang orang muda yang sejak bayi jadi Buddhis, itu kadang-kadang ditanya tentang agama Buddhanya malah kurang begitu giat dia belajar. Kebanyakan malah justru yang kadang-kadang dia belajar dari luar dan sebagainya, yang dulunya latar belakang yang bukan Buddhis dan sebagainya, kadang-kadang itu semangatnya lebih tinggi untuk belajar. Ya, jadi biarkan aja, abaikan aja, jangan terlalu terpengaruh dengan KTP. Kalau saya yang penting adalah perilakunya dia, kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Itu yang paling penting. Karena agama itu kan mengubah perilaku, bukan harus KTP. Mungkin ini, jadi mungkin Anda bisa tidak cocok dengan pandangan saya ya memaklumi, tapi ya beginilah, kita memang bukan di politik soalnya. Iya. Ya KTP kan urusannya ada politiknya itu. Jumlah, terus nanti bantuan dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, ini ada saudara Jos yang tadi juga. Yunita, aku mau tambahin sedikit. Oke, boleh. Iya, perihal tadi Bante sempat sebutin kalau cara sembahyang, cara kewihara itu sekarang udah banyak yang berbeda kok. Nggak cuma semata-mata kita duduk bersila atau namaskar di altar. Tapi kalau di Jakarta sendiri, di Tangerang dan Jakarta ya sekitarnya gitu, kita malah udah banyak anak-anak muda yang kebaktian itu pakai kursi semua, duduk terus tetap bisa pakai sepatu, dan venue-nya juga kita sewa venue dari biasanya di mall, kayak kan biasanya ada kayak GSD gitu kan, jadi kita baca parita sama-sama, tetap nyanyi juga sama-sama, tapi nyanyinya itu pakai alat musik yang emang lengkap gitu, mulai dari ada keyboardnya, ada si gitarnya juga, tapi tetap semuanya kita baca parita juga. Gimana? Jadi pengemasannya gimana supaya anak muda tertarik nih, gitu. Karena kita mengenal dulu ya. Iya. Itu bagus kan. Nah itu, jadi kan anak muda yang ngalamin banyak pro kontra itu. Ya pasti. Ya, itu emang kendala kita Bante ya. Pasti. Dan ini untuk Dhamma Bincang online-nya juga, karena ada pro dan kontra ya. Kayaknya kehidupan
pasti ada dua sisi mata uang yang saling penting berdekatan tujuannya, gitu ya. yang penting tujuannya tepat ya. Ya, kan di dalam Dhamma disampaikan doa Dhammapada bahwa kita ini duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong dikit ya dicela, ngomong banyak ya dicela. Kan kita lihat, kita ini kan bisa dilihat dari berbagai sudut. Ya bagi yang cocok ya silahkan ikut, yang nggak cocok ya nggak usah ngeritik, kan hanya gitu aja. Betul. Gampang kok sebetulnya hidup ini. Ya bagus, itu Angela sudah mengalami toh, ada kebaktian yang pakai sepatu lah dan lain-lain, ya itu terserah. Ya Sama harapannya di- bisa daerah-daerara lain juga mengikuti kayak gitu tuh. Ya, di beberapa di negara-negara lain itu kan kadang orang mau masuk biara harus pakai lepas sepatu. Tapi kalau semua lepas sepatu, padahal masuknya di sini, keluarnya di sana, ini kan susah. Nah, kemudian akhirnya sepatunya dibungkus kayak plastik gitu. Sudah, sepatunya masuk Dibawa keliling di dalam. keliling di dalam pakai sepatu. Terus nanti di ujung sana keluar ya bungkusnya ditinggal, ya nanti dicuci lagi. Itu ya sudah ada. Ya. Jadi jangan terlalu kaku memang. Ya, ini anak muda kan sudah ngalamin. Bagus. Kita butuh kreativitas yang kalau terkungkung jadi nggak keluar gitu ya Bante ya. Betul. Ya. Ya jangan nasi uduk terus lah. Kadang-kadang ya Dikit-dikit ya ada nasi pizza kuning lah dan ya. lain-lain. Ya. Atau babi guling. Wah, sekarang udah nyoba nggak tuh babi guling di Bali nih? Waduh. Jadi kali soalnya Bante. Yang penting jangan takut dikritik, biasa aja. Ya, betul.